Shalom, Midweek Worship Community dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi, dan saya percaya pada hari ini kita semua akan diberkati. Dan kita punya Bapa yang baik. Mari kita menyembah Tuhan. Let's worship Him.
Bapa di surga, terima kasih kalau kami sebagai anak-anak-Mu boleh memanggil-Mu Bapa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengerti isi hati kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau yang akan pakai hamba-Mu, sehingga suara-Mu itu boleh terus meneguhkan kami, membimbing kami, menguatkan kami, bahkan mengingatkan kami untuk kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau urapi setiap midweek worship community, sehingga kami terus hidup boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Kami siapkan hati kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community, hari ini kita akan diberkati oleh berkat firman Tuhan yang sangat luar biasa, dan itu adalah kekuatan Allah yang akan kita dengarkan dan menjadi kekuatan buat kita semua. Yang akan disampaikan oleh Pastor Elijah. Enjoy his word. Halo, welcome semuanya. Nggak lupa selamat datang di Midweek Worship Community. Perkenalkan saya Elias Sutopo dari Alpha Omega Church dan juga dari Son of Praise. Merupakan satu kehormatan kalau saya bisa berbagi dengan Anda semua melalui Midweek Worship Community. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita membahas satu topik, yaitu tentang ini, 100 kali lipat. Nah, saya pernah duduk lagi menunggu untuk terbang di ruang tunggu itu. Nggak sengaja saya ketemu dengan kawan lama saya yang dia punya kepercayaan yang berbeda, tapi kita berkawan. Nah, ketika kita ngobrol-ngobrol mulai dari kehidupan, pekerjaan, hobi, sampai kemudian kita juga ngomong tentang keuangan dan lain sebagainya. Dan kawan saya ini sempat nanya, dia bilang gini, kalau di gereja katanya bisa dapat berkat 100 kali lipat ya. Dan bukankah kalau Anda lama di gereja, Anda pernah dengar ini, kalau Anda baru, saya ceritain bagaimana di Alkitab pernah ditulis tentang itu 100 kali lipat. Nah, Anda yang lama atau Anda yang baru yang non-Kristen, mungkin juga pernah dengar ini tentang kalimat ini 100 kali lipat. Nah, siapa sih yang gak seneng kalau kita bisa dapat 100 kali lipat? Bener gak? Apalagi zaman sekarang katanya investasi dapat 8% per bulan. Itu aja orang udah berani invest, bener gak? Apalagi kalau kita dapat 100 kali lipat. Semua langsung pada mikir, bener kan? Langsung matematika kita jalan, langsung kita kalkulasi. Kalau naruh duit 1 juta, dapat 100 juta dong. Ini kebetulan saya juga bawa ilustrasi. Kalau kita persembahan 100 rupiah, wih, tahu-tahu muncul apa Tuhan langsung kasih kita 10.000. 100 kali lipat. Nah, sebagian kita mungkin mikir rugi dong. Kalau cuma 100 rupiah, sekalian aja taruh 100 juta. Supaya apa? Dapat 10 miliar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalimat terkenal ini yang mungkin lebih dikenal di kalangan orang gereja, tapi orang yang non gereja sekalipun mungkin udah pernah dengar ini terdapat di mana sih? Nah, ini ditulis oleh orang yang bernama Markus, yang didikte oleh orang yang bernama Petrus. Di mana Petrus sendiri adalah orang yang pernah mempertanyakan sama Yesus. Dia pernah tanya sama Yesus gini, Yesus, aku udah ninggalin semua untuk ikut Yesus. Aku dapat apa? Ini pertanyaan Petrus. Dan Petrus ngomong, dan itu direkam, ditulis, didokumentasikan oleh yang bernama Markus. Nah, perhatikan gini, mungkin kita semua adalah orang yang pernah tanya gitu ya. Aku pelayanan untuk Yesus. Aku dapat apa? Aku berkorban waktu buat Yesus. Aku dapat apa? Yesus, aku udah berbuat ini, aku udah berbuat itu. Aku dapat apa? Aku melayani di komsel, aku melayani di ibadah, aku memuridkan, aku reaching my friend. Aku dapat apa?
Dan kemudian Yesus merespon pertanyaan Petrus ini di Markus 10 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30. Habis Petrus tanya gitu, aku dapat apa nih? Ini jawaban Yesus terhadap Petrus. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, ayat yang ke-30, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah, sebagian kita akan bertanya, kita masuk di bagian yang A, ini pertanyaan kita. 100 kali lipat nih maksudnya gimana? Masa sih Yesus ini ngajarin untuk kita abandoning? Istilahnya meremehkan, meninggalkan orang tua kita, tidak memperdulikan orang tua kita hanya untuk Tuhan? Apakah dia ini mengajari kita untuk apa? Abandoning your loved one hanya untuk Tuhan? Dan kemudian karena kita mikirnya 100 kali lipat, kita mikirnya gini, masa sih kalau aku ninggalin mamaku untuk Tuhan aku dapat 100 mama? Gimana dong 100 kali lipat ini? Nih yang pingin kawin lagi langsung mikir gini, wah ninggalin 1 istri demi Tuhan dapat 100 istri dong. Ngalah-ngalahin dapat bidadari dong ini. Hah? Tapi juga kalau dipikir-pikir 100 kali lipat ngeri juga ya. Misalnya wah ninggalin istri muda umur 30 tahun, dapatnya umur 3000 tahun dong 100 kali lipat. Kan ngeri juga gitu kan. Nah, kalau sebagian kita mikir, wah ninggalin 1 rumah nih, dapat 100 rumah nih. Atau kalau rumah 50 meter, dapat 5000 meter dong. Nah, apa yang bisa kita pelajarin dari ini 100 kali lipat? Siap? Lessonnya adalah gini, lesson yang pertama. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang ini. The God of abundance. Tuhan yang maha berlimpah. Nah 100 kali lipat itu bicara gini. Tuhan yang berlimpah. Perhatikan ini. Sebelum kita berkorban. Tuhan udah korbankan hidupnya buat Anda dan saya. Itu kelimpahan. Sebelum kita memberi Tuhan waktu, perhatikan ini. Tuhan kasih nyawanya, bukan cuma waktu. Dia kasih nyawanya buat kita. Bukankah itu kelimpahan yang kita terima dari Tuhan? Bagi kita yang mungkin sebelum kita mengerti persembahan keuangan. Perhatikan gini, Tuhan udah tinggalin sorganya. Dia bukan cuma kasih uang buat kita. Dia berikan tubuhnya dan darahnya buat kita. Sehingga kalau bicara tentang worship itu adalah persembahan hidup kita. Perhatikan gini, sebelum kita mempersembahkan hidup kita, Tuhan udah persembahkan dirinya buat kita. Dia itu adalah Tuhan yang berkelimpahan. God of abundance. Dan ini ngingetin kita bahwa gini, we can never outgive God. Artinya pemberian kita tidak akan pernah bisa kalahkan pemberian Tuhan. Karena apa? Pengampunannya abundance, berlimpah. Keselamatannya berlimpah. Provision dia, penyediaan Tuhan juga berlimpah. Protection Tuhan, perlindungan Tuhan berlimpah. Kita mikirnya aja rumah nggak kemalingan. Yang jaga cakrawala. Yang jaga planet-planet nggak bertabrakan. Yang menjaga bintang-bintang di alam semesta. Siapa? Tuhan yang berkelimpahan penjagaannya. Damainya, tuntunannya, bahkan Holy Spirit-nya diizinkan ada di dalam kita. He is the God of abundance. So,
100 kali lipat itu ngajarin kita Tuhan kita itu abundance. And we can never outgive God. Yang kedua, lesson yang bisa kita pelajarin dari 100 kali lipat adalah gini. He is the reason. Dia adalah alasan utamanya. Kalau bagi kita yang mengikuti Yesus atau Anda yang baru dalam kekristenan, perjalanan ikut Yesus itu fokusnya adalah Yesus, bukan diri kita. Bukan tentang kita, apa yang kita dapat, atau yang kita bisa, atau yang kita mau, bukan. Tapi tentang apa yang Tuhan mampu lakukan, apa yang Dia mau lakukan, apa yang Dia kehendaki untuk terjadi. Makanya Dia bilang gini, sesungguhnya, Dia bilang gini, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan. Perhatikan ayat itu tadi. Makanya dia bilang gitu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan. So kalau Anda mikirnya 100 kali lipat supaya aku dapat, supaya gini-gini. Well itu manusiawi banget. Tapi yang Tuhan mau adalah we do it karena He is the reason. Dan ini Tuhan tahu kok motivasi kita karena Dia Maha tahu. Dia tahu He is the reason atau your selfishness is the reason. Dia tahu motivasinya itu untuk Tuhan atau motivasinya untuk hal yang lain. Tapi ini kabar baiknya. Siap ya? Tuhan berkati kita lebih dulu walaupun motivasi dan alasan kita masih sering salah. Bukankah Tuhan baik? Dia berkati kita lebih dulu walaupun motivasi dan alasan kita sering salah. Karena apa? Dia berlimpah anugerah, tapi juga berlimpah kebenaran untuk merubahkan kita semakin serupa dengan Dia. Dan ini yang Dia bilang, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan. Ini mengajak kita menyadarin bahwa gini, cinta kita sama Tuhan, siap-siap ya, akan memanggil kita untuk meninggalkan hal-hal yang kita pegangin. Hal-hal yang kita mungkin dalam bahasa Jawanya kita gandolin. Cinta kita sama Tuhan akan memanggil kita untuk meninggalkan hal-hal yang kita treasure. Karena apa? Tuhan Dia maunya jadi yang nomor satu, yang terutama. More than your treasure, more than your hobby, more than anything. Karena everything yang menggantikan posisi Tuhan, dalam bahasa gerejanya itu udah kayak berhala banget. Makanya cinta kita sama Tuhan akan memanggil kita untuk apa? Meninggalkan hal-hal yang kita treasure. Tapi saat kita paham ini, saat kita paham bahwa memang Tuhan itu tujuannya, Tuhan itu fokusnya, Tuhan itu alasannya. Perhatikan gini, saat kita paham itu, apa yang dianggap sebagai suffering, ya pengorbanan, sebagian orang kan gini, gila ya kamu ya, kok berbuat gitu untuk Tuhan gitu. Gila ya kamu ya, ngapain gitu mau capek-capek buat Tuhan. Gila juga kamu ya, mau berkorban buat Tuhan. Dunia pikir itu suffering. Tapi perhatikan gini, di dalam Yesus, dalam suffering pun, kita bisa memandangnya sebagai apa? Ini kasih karunia. Karena Tuhan udah suffer buat aku lebih dulu. Dan suffernya Tuhan itu kasih karunia yang terbesar dalam hidupku. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Dia pusat kita, pusat identitas kita, pusat sukacita. Perhatikan ini. Siap-siap ya. Ini praktikal. Waktu kita lagi low, karena Yesus fokusnya, pengorbanannya, suffering Dia, kita bisa terus bersyukur. Waktu kita lagi high, kita nggak jatuh cinta pada materinya atau pada mamonnya bahasa gerejanya. Tapi lagi low atau lagi high, Jesus is the focus and the reason. We do everything for Him and for the gospel. Ini praktis pembelajarannya buat kita. Saat kita give,
Kadang kan orang sukanya lebih banyak get daripada give, benar nggak? Kita suka terima daripada kita beri. Tapi waktu Yesus itu fokusnya, waktu kita give kita sadar ini kasih karunia Tuhan. Waktu kita get, kita nggak jatuh cinta pada materinya. Whether you give or you get, Jesus is the focus. So ayat ini, konteks ini ngajak kita menyadari, in your spiritual walk, God is the main reason. Yang ketiga, lesson apa nih? Dari 100 kali lipat ini yang bisa kita pelajarin. Yang ketiga adalah gini, He make up every sacrifice. Tuhan, dia bisa membalas setiap pengorbanan kita. Nah ini akan saya jawab. Jadi 100 kali lipat gimana sih? Apa 100 rumah? Apa 100 mama? Maksudnya gimana nih? Siap-siap ya. Mungkin kita harus give up. Kasih sayang, affectionate, kedekatan kita dengan orang tua. Karena apa? Karena Tuhan dan karena pekerjaan Tuhan dan karena pelebaran Injil. Perhatikan gini. Kita akan terima 100 kali lipat affectionate, kasih sayang, comfort dari kemahahadiran Yesus Kristus sendiri bagi kita. 100 kali lipat. More artinya. Apakah kalau 100 berarti 100 pas? Enggak. Artinya God is abundance. Kalau kita harus ninggalin mungkin comfort kita dari orang tua kita, kasih sayang orang tua kita untuk kemuliaan Tuhan. Well, Tuhan bisa membalas lebih, memberikan kita comfort, affectionate, kasih sayang yang kita rasain dari kemahahadirannya Tuhan. Dan sekali lagi, we can never outgive God. Pemberian kita, pengorbanan kita, nggak akan bisa kalahkan pengorbanan Tuhan. Ini contoh yang lain lagi. Mungkin karena Injil, karena pekerjaan Tuhan, kita meninggalkan kedekatan kita dengan saudara kita. Well, janjinya apa? Kita akan terima 100 kali lipat kehangatan dan kedekatan dari Kristus yang bisa mengayomi perasaan dan jiwa kita. And we can never outgive God. Kita nggak bisa mengalahkan pengorbanan Tuhan. Mungkin gini, kita meninggalkan ini sense of homeness. Dalam arti, aduh aku udah nyaman di sini. Pokoknya ini udah comfort banget. Ini udah posisi enakku. Aku udah nyaman banget di sini. Tapi we have to live it. Kita harus tinggalin. Untuk apa? Untuk Injil, untuk Tuhan. Perhatikan gini. Kita akan terima 100 kali lipat. Comfort, kenyamanan, knowing, menyadari bahwa gini. Tuhan itu yang punya dunia ini dan semua rumah yang ada. So you can never outgive God. Apa Tuhan bisa kasih kita 100 rumah? Nggak ada yang mustahil. Tapi dia akan membalas 100 kali lipat itu dengan caranya. Orang-orang yang missionary, Yesus janji kok. Tuhan yang akan bekerja dan berperang dan berjuang buat mereka. Sampai mereka nggak akan bisa merasakan ini loh, aku terlalu berkorban buat Tuhan. Karena apa? Tuhan yang akan kasih kenyamanan. Tuhan yang akan kasih hati yang seperti Yesus yang mau berkorban. Nah sehingga gini, waktu Petrus nanya, Yesus, aku udah ikut Yesus. Aku ninggalin semua, aku dapat apa? Ini respon Yesus. 100 kali lipat. Artinya gini, gak ada satu pengorbanan pun yang tidak aku pahalai. Semua yang kita korbankan, come on, Tuhan pahalai. 100 kali lipat termasuk apa? Pengampunan Tuhan yang gak pernah habis. 100 kali lipat termasuk apa? Kasih kemurahan Tuhan, favor of God buat setiap kita yang selalu ada tiap hari dan berkelimpahan tiap hari. 100 kali lipat termasuk apa? Ini loh, damai dalam kesadaran kita yang selalu tersedia berlimpah-limpah setiap hari. 100 kali lipat termasuk apa? Support dari Tuhan menghadapi tantangan dan cobaan bahkan mungkin kematian yang tidak akan pernah habis dan berkelimpahan dalam hidup kita.
And this is the reality. We can never outgive God. Pemberian kita tidak akan pernah bisa mengalahkan pemberian Tuhan. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya simple aja. Yang pertama, dari pembelajaran ini Tuhan mau gini, kita pakai semua yang Tuhan titipkan ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk tujuan Tuhan, bukan hanya untuk kekayaan diri kita, keserakahan diri kita, bukan, tapi semua untuk kembali kebesaran nama Tuhan. Boleh enggak orang Kristen punya banyak? Kalau Tuhan izinkan, kenapa enggak? Tapi banyak untuk apa? Supaya makin banyak kesaksian yang keluar dari hidup kita. Bukan kita makin serakah, makin greedy. Artinya berkat itu enggak merubah kita makin serupa dengan Tuhan. Tapi justru berkat itu membuat kita semakin serupa dengan Mamon. Nah, itu hati-hati. Tapi Tuhan mau pakai semua yang Dia titipkan supaya kita apa? Ini loh, melayani Tuhan, pelebaran pekerjaan Tuhan, termasuk pemberitaan Injil. Yang kedua, jangan ragu. Jangan ragu apa nih? Berbuat untuk Tuhan. Karena apa? He is the God of abundance. And He make up every sacrifices. Dia Tuhan yang berlimpah. Dan Dia akan membayar setiap pengorbanan kita. Dan ini yang jelas, we can never outgive God. Pengorbanan kita nggak akan bisa kalahkan pengorbanan Tuhan. Nah, waktu Petrus nanya, Yesus, aku udah ninggalin semua, aku dapat apa? Ini kata Yesus, 100 kali lipat, artinya no one ever sacrifices anything for me that I don't pay. So hari ini, apapun penyembahan kita, mungkin penyembahan lewat keuangan kita, kehidupan kita, kesaksian kita, everything we do it for God and for the gospel. Kata Tuhan, He will make up every sacrifice. So 2 aplikasi aja simple. Tuhan mau pakai kita, ya. Dia mau kita pakai juga apa yang Dia titipin sama kita. Dan yang kedua, jangan ragu berbuat untuk Tuhan, karena Dia Tuhan yang berkelimpahan, and we can never outgive God. So sampai di sini pembahasan kita hari ini. Saya berdoa ini membangun kita makin mengerti tentang Tuhan, makin dewasa dalam pelayanan kita, penyembahan kita, dan semua yang kita perbuat untuk Tuhan. Boleh kita berdoa bersama-sama? Tuhan, thank you. Engkau Tuhan yang abundance, Engkau Tuhan yang besar. Bahkan sebelum kita mengerti untuk berkorban buat Tuhan, Tuhan udah berkorban buat kami lebih dulu. Waktu Petrus nanya, mungkin di pertanyaan kami juga yang dengar, aku udah buat ini untuk Tuhan, aku dapat apa? Kata Tuhan, 100 kali lipat, artinya tidak ada pengorbanan yang Tuhan tidak hargai atau pahalai. So thank you Tuhan buat janjimu. Thank you untuk Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang kekal buat kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami perbuat, kami tahu semua ini berpengharapan di dalam Tuhan. Buat kami makin menyala-nyala, makin cinta Tuhan, dan juga makin cinta sesama. Thank you untuk midweek worship community. Kami berdoa community ini boleh terus dipakai Tuhan. Makin banyak orang dibentuk to be more like you. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, amin, amin.